Halo bro, balik lagi bareng gua Ferry bro. Kali ini kemarin kita udah udah jalan dari Mojokerto ke Padang ya. Kita udah record perjalanan Mojokerto ke Padang dengan full tol dan sebagainya. Dan kali ini gua berencana mau jalan dari Padang ke Mojokerto lagi, balik lagi. Gua mau bawa barang karena memang disuruh. Jadi bawa pakai mobil Grand Max gini. Inilah kondisinya kemarin tuh seperti ini. Sebenarnya dari Mojokerto kemarin kita juga bawa barangnya, tapi nggak terlalu berat. Tapi kalau sekarang itu barangnya itu boleh dibilang berat karena banyak perkakas, bukan perkakas ya, apa ya, tool bengkel juga, peralatan bengkel, kompresor motor dan sebagainya. Jadi besi-besi semua sekarang, ada beras juga, jadi memang rada berat. Buat konten kali ini mungkin gua nggak bisa record agak detail karena memang yang jadi permasalahannya gua balik sendiri. Kemarin gua datang ke sini bareng adek gua, tapi adek gua belum bisa balik ke Mojokerto sekarang memang karena ada beberapa berkas yang harus dia kelarin. Jadi ya mau nggak mau gue jalan sendirian ya. Sekarang di Padang gue start tadi jam 3 lewat dari jam 3. Gue berencana nggak lewat jalur tengah Jambi lagi. Buat kali ini gue pengen coba jalan ke lewat pantai barat Sumatera. Nanti dari Padang tuh ke pesisir selatan Mungko tembus ke ibu kota Bengkulu. Nanti Bengkulu baru kita potong langsung ke Lampung. Tapi nggak tahu juga, entah, gue rasa sih masih lewat di Sumatera Selatan juga. Dan gue berharap sih keluar dari ibu kota Bengkulunya kita, kalau bisa target gue nggak sampai terlalu malam. Kalau memang terlalu malam mungkin gue milih buat istirahat di Bengkulu aja. Tapi kalau misalnya masih ada kesempatan buat keluar di ibu kota Bengkulu nggak terlalu malam, mungkin gue lanjutin ke Lampung, bahkan nyebrang ke Bengkauni. Oke bro, mungkin gitu aja. Ikutin video gue, nanti mungkin gue usahain kalau bisa berhenti di tempat-tempat yang bagus. Tapi mungkin gue nggak bisa record atau rekam videonya secara detail, mohon maaf. Dan oke, kita lanjut. Oke bro, posisi kita sekarang di daerah Kambang, pesisir selatan Sumatera Barat. Kita istirahat sejenak di sini. Tadi ada sekitar 2 jam perjalanan lebih ya dari Padang. Oke bro, kita udah nyampe di Mungko. Ginilah suasana di jalannya, pinggiran jalan. Itu pantainya, lautnya. Tapi kita nggak istirahat di sini ya. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Keren, gila. Ini dia laut Mungko.
pantai nih ya, bener-bener laut bro, besar airnya. Gila, itu Samudra India di sebelah sana ya. Ini tuh di provinsi Bengkulu. Ombaknya bener-bener besar. Bener-bener nggak disaranin buat berenang di sini ya, kecuali lu mau mampus. Oke, kita lanjut lagi. Sampai di Bengkulu, kita lihat lagi lautnya, pantainya seperti apa. Oke, ikut. Lanjut bro, lanjut. Nah bro, ini dia kondisi di Pantai Panjang. Lumayan rapi, tertata, tapi orangnya mana? Sejauh yang gua lihat di sini ya, kursinya kosong, pengaruh pandemi palingan. Anak-anak sekolah sebelah sana. Begini suasananya, dan itu laut, langsung Samudra India. Ombaknya ya besar ya bro ya, kalau Samudra India begini. Lapaknya banyak kosong. Besar kemungkinan di sini lagi terjadi PSBB juga. Sebelah kanannya Pantai Panjang seperti ini, tapi lokasinya lumayan tertata. Oke, sebelah kirinya seperti ini, bisa kita lihat ya. Ini hampir nggak ada pantainya, langsung air laut aja. Terus di jalannya ya begini. Oke bro, kali ini gua udah sampai di Lampung ya, lepas perbatasan Bengkulu. Kerbang. Kalau gua lihat di map, Kerbang sih namanya. Kayak gini nih penampakan pantainya bro, bersih, indah Indonesia, keren banget bro. Kalau dari sini gua ke Bakauheni kira-kira 300 km lagi lah kurang lebih. Enak banget pasirnya gini. Mantap coy. Kalau ada waktu lebih berenang di sini enak ya. Sayangnya gua nyampe di sini kisaran jam 4-an sekarang. Gua berangkat dari Bengkulu jam 9 tadi ya. Ya habis istirahat malamnya, berangkat pagi jam 9. Sebelumnya gua main-main di Bengkulu bentar. Sebenarnya jam 6 gua udah bangun bro. Keren habis bro. Bawa keluarga enak ya. Oke, ginilah penampakannya. Kita lanjutin lagi perjalanannya ke Surabaya. Oke, lanjut bro.
Grand Max Sakti, petarung sejati. Inilah bentukannya, menempuh perjalanan jauh. Apaan tuh? Oke bro, oke kita menuju Bekauhuni. Kamera gua gantung aja ya, nggak ada tripodnya, jadi goyang amat bro. Makin keras goncangannya makin goyang bro. Sengaja gua taruh di situ buat itu, buat map, bukan buat ngerekam. Tapi beberapa kali gua lewat daerah dulu ya, sebenarnya KM-nya kalau misalnya Padang Bekauhuni lewat jalur tengah, itu sebenarnya KM-nya nggak jauh beda kalau misalnya lewat jalur barat, pantai barat Sumatera. Bedanya itu kalau gue lihat di map cuma 53 kilo lah. Tapi pantai barat pemandangannya the best. Kalau gue sendiri, gue nggak sanggup jalan di sini malam bro. Soalnya masalahnya kalau di sini jalan malam tuh pom bensinnya jarang ada. Kalau di lewat tengah itu pom bensin ada. Cuman masalahnya macet mana rame. Kalau jalan santai enak sih lewat pantai barat nih. Cuman ada beberapa bagian KM yang kawasannya itu memang hancur banget jalannya, memang ada. Oh ya, tadi gua nggak sempat ngerekam. Gua kayaknya masuk kawasan hutan lindung. Kayaknya ya, tadi. Oke, gua sampai sini udah nyantai sih. Karena gua emang target sampai Lampung tuh nyampe ke Terbanggi besar itu, pintu tol itu. Ya nggak malam-malam banget. Nah, lu bisa lihat. Ada sapi di tengah jalan bro. Iya, kamera gue goyang banget nih, sorry ya bro. Lain kali besok gue beli tripod dah. Iya, mudah-mudahan lu nggak pusing nontonnya. Iya aduh indah banget bro, sumpah gak bohong itu bro. Kurang lebih beginilah getarannya, gelombang jalannya. Jadi lu juga gak apa-apa lah digantung gitu. Jadi lu juga bisa ngerasain tuh ngerasain datar apa enggak jalan. Oke, gua lanjutin lagi ya perjalanan. Soalnya gua juga karena udah kayaknya 2 pesawatnya masuk nih. Sayang gua juga nggak sempat record perjalanan gua di kota Bengkulu. Indah banget bro, ombaknya besar banget. Tapi gua harap buat kedepannya ada harus kalau bisa dibangun itu ya, batu pemecah pantai gitu. Pemecah pantai, gila goblok. Pemecah ombak. Jadi gua takutnya ini abrasi ya, ini jalan ini bisa runtuh. Gua berharap pemandangan seperti ini sampai sekian puluh tahun anak-anak kita juga bisa lihat nanti. Pengennya ada perhatian dari Pemdanya sepanjang pantai Bengkulu sampai jalan semuanya dah. Ya, lanjut ya. Sekarang di pelabuhan Bakauheni, mau menuju nyebrang ke Merak. Oke, kita siap-siap masuk ya bro. Kita persiapan turun.
Oke bro, kita udah keluar bro dari kapal. Kita langsung, gua rencananya langsung mau naik tol ya. Karena kalau Jakarta sih kalau nggak naik tol macet, macetnya luar biasa. Oke, lanjut dulu ya bro ya. Oke bro, udah masuk Jakarta. Di pintu tol Jakarta ada pemeriksaan ya. Nggak tahu gimana, kayaknya masih PSBB, jadi orang kayaknya dibatasin juga masuk Jakarta, harus lengkap juga dokumen kali ya. Waktu kemarin mau ke Sumatera juga di stop, walaupun subuh-subuh ada petugas ya. Tadi juga sempat di stop, tapi ya kita lengkap ya, santai aja, nggak apa-apa. Walaupun di tol ya ambil jalur tengah aja, kita nyantai aja bro. Nikmatin suasana ibu kota sejenak. Nggak mungkin, memang nggak bisa masuk kota, bukannya mau, kalau mau pun masuk kota, ibu kota Jakarta juga kayaknya nggak bisa sih, harus punya dokumen lengkap kayak. Ya udah, nggak apa-apa, kita langsung aja keluar. Oke, beginilah bro suasana di tolnya ibu kota Jakarta. Jadi walaupun meskipun memang tol di ibu kota, tapi tetap aja sih rame kayak gini. Inilah suasananya. Kalau di daerah lain tol tapi maksudnya tol tapi nggak serame ini kan. Ini mah masih PSBB, masih pandemi. Apalagi kalau misalnya normal ya, bakalan lebih rame lagi. Bisa-bisa walaupun di dalam tol tapi tetap aja macet. Oke bro, udah di jalan layang MBZ Muhammad bin Zayed. Inilah kondisinya bro, sambungannya berasa, tapi ya ini adalah karya anak bangsa bro, kita harus bangga juga. Dan ini juga lumayan panjang sih, panjang banget malah. Dan pastiin kalau misalnya lu mau lewat sini bensin lu cukup ya, kalau atau juga mobil lu dalam kondisi yang bagus lah, jangan yang
pokoknya jangan nyampe berhenti di tengah. Ini sebenarnya walaupun kayak gini, ini udah ngebantu banget. Mobil-mobil kecil kayak gini udah nggak gabung sama truk lagi di bawah. Kalau misalnya gabung sama truk di bawah seperti biasa, seperti dulu, yang gua rasain macetnya luar biasa sih. Di sini walaupun ya lari-lari mobil 60-80, tapi jadilah kita nggak macet. Tapi ada cerita yang menarik waktu gua jalan di mana, di Lampung kemarin, bro. Kan gua nggak sempat record tuh, nggak sempat bikin video. Soalnya ya yang pertama kondisi dan jalannya memang benar-benar menantang, benar-benar keren banget, bikin otak lu keasah luar biasa. Dan gua benar-benar harus total fokus di sana. Terlebih lagi masuk Taman Nasional Bukit Barisan Lampung. Habis gua keluar dari pantai itu tuh, rupanya gua nggak bisa langsung belok kiri. Jaringan sinyal udah nggak ada, baterai HP udah mau habis. Gua cuma ngikutin orang, tapi alhamdulillah nyampe Bandar Lampung itu sekitar jam 2 malam lah, sekitar jam 2 malam. Tapi kalau buat lo orang Lampung sih mungkin pasti tahu ya, jalan nggak tahu persis gua nama daerahnya apa, tapi yang kawasan Taman Nasional. Sejauh gua di Lampung 2 kali gua sebenarnya masuk Taman Nasional. Yang pertama itu tapi nggak ada pelangnya gitu, bener-bener lu nanjak masuk hutan, jalannya ya rada keriting, banyak monyetnya itu. Yang kali kedua Taman Nasional yang udah di ujung tuh, udah dari pokoknya habis Taman Nasional yang terakhir itu, lu bakalan nyampe ke Kota Agung Lampung, tembusnya Kota Agung Lampung. Di situ paling mantep banget gua ngadepin suasananya. Sayangnya gua nggak bisa videoin karena memang gua sendiri dan fokus banget gua di situ. Yang pertama, sebenarnya beberapa waktu sebelum masuk udah hujannya nggak lebat-lebat amat, tapi lumayan bikin ya hujan lah, bukan gerimis juga enggak, hujan. Kalau untuk mobil ini, kelasan mobil van gini, memang yang gua rasain sih kendalanya pas masuk tikungan cepat. Kalau gua ngerem dadak pas tikungan itu, ban depan gua rada slip. Gua udah berasa sih di awal-awal masuk itu, beberapa tikungan ban mobil gua ada batasan. Jadi gua
nggak pacu terlalu berlebihan karena gue paham batasan mobil gue seperti apa, kemampuan maksimalnya gimana gitu. Terus beberapa waktu kemudian habis gue mulai belum nyampe gue ketemu pelang Taman Nasionalnya, gue udah belum nyampe pelang Taman Nasional Bukit Barisan, tapi gue udah ngerasa masuk hutan, dan di map gue memang ditulis di situ Taman Nasional Bukit Barisan, padahal hutan ya, Taman Nasional. Oke lah, benar-benar hutan, dan beberapa kilo dari hutan yang gue temuin itu baru gue ketemu pelangnya Taman Nasional Bukit Barisan. Tapi dari situ udah kelihatan sih jalannya itu udah mulai banyak nanjak, dan nggak tahu gimana itu dinamain bukit ya. Itu udah gunung terjal tinggi dibikin jalan seperti itu, dan tanjakannya itu udah habis gua masuk pelang itu, udah gua lewatin pelang itu. Beberapa gua nggak ketemu orang lagi, beberapa gua udah nggak ketemu mobil lain, tapi ada ketemu satu mobil minibus, dan dia cepet banget bawa mobil. Nggak ngerti juga gimana dia caranya bawa mobil, tapi memang mobilnya itu yang gua rasa sih pasti memang speknya lebih nyaman daripada mobil ini. Apa ya, beberapa saat gua coba ngikutin dia, coba gua ngimbangin dia, tapi gua ngerasain lagi ban gua udah mulai slip lagi pas di tikungan. Gua ngerasa ya ini sepertinya udah limit mobil gua, nggak mungkin gua ngikutin dia gitu. Walaupun harus jalan sendirian, gua pikir ya udah nggak apa-apa, daripada gua nyemplung masuk jurang ya bodoh juga kan. Tapi beberapa saat lagi kemudian gua lihat dia diam pas di tanjakan. Gua mikirnya kenapa orang jaga jarak, dia diam pas tanjakan. Tahu-tahu gua ketemu tanjakan yang ya gimana ya, ya gunung terjal tinggi itu dibikin jalan ya nanjaknya bisa, kalau bilang 90 derajat nggak nyampe, nggak mungkin 90 derajat ya kan, tapi hampir mendekati lah kalau gua lihat. Kemiringannya berapa lah, pokoknya kemiringannya terjal banget sampai dalam kondisi itu gua benar-benar nurunin kecepatan, benar-benar diam, mobil diam pas tanjakan. Gua tahan di rem tangan gua nggak kuat, gua tahan sama kaki, tetap gua tahan sama kaki. Tapi ya jelas kalau pas dilepas dia agak mundur ya, tapi ya memang karena setia nggak apa-apa ya. Lagian yang mundur, pikiran gua sih mundur dikit palingan kan. Tapi ini yang gua alamin lebih dari itu, hal yang benar-benar pengalaman menarik banget bagi gua. Dari sekian lama gua bawa mobil, itu paling the best menurut gua sih. Mau nggak mau dalam kondisi mobil diam dan ditanjakan, mau lu ada muatan atau nggak ada muatan, pasti lu bakalan narik dari gigi satu juga ya kan. Gua narik dari gigi satu bro, gua narik dari gigi satu, tapi kocaknya roda ban belakang gua itu muter, tapi mobil gua nggak naik. Gila nggak tuh? Gila nggak tuh? Ada sekitar berapa? Adalah sekitar
sekitar 100 meteran lah, lebih, kalau 50 lebih, sekitar kurang lah 100 meteran gua kayak gitu. Yang gua rasain penyebabnya adalah yang pertama, jalan berpasir, terus jalan itu bukan aspalan buat nanjakan itu, dan bukan aspalan, dan lu jalan pas kondisi hujan. Padahal gua mikir ban mobil gua keempat-empatnya apa namanya itu masih tebal gitu, masih baru, enggak ya, masih baru semua waktu sebelum gua bawa ke Sumatera. Tapi nggak nempel di jalanan. Gila nggak tuh? Yang paling ekstrim gue rasain itu, sampai ada beberapa mobil pickup yang nggak mampu nanjak di samping kiri gue lihat, dan mereka ganjal toh, kayak gitu. Kayak gitulah kondisinya. Ada beberapa mobil, 1, 2, 3 mobil di sebelah kiri gua nggak fokus ya, karena gua panik sendiri ya. Nggak panik juga sih, cuman otak gua kayak bener-bener kekuras di situ, bener-bener konsentrasi, bener-bener fokus banget. Tapi alhamdulillah gua lolos. Tapi yang gua rasain, permasalahan yang gua hadapin nggak nyampe di situ, bro. Nggak nyampe di situ. Taman Nasional tuh khusus buat anak-anak Lampung, pasti tahu dah. Pas mau keluar Taman Nasional, lu bisa bayangin deh, dari ketinggian berapa turun ke bawah. Gua lihat di mapnya di mapnya Kota Agung itu ditelukan Lampung, provinsi Lampung itu ada telukan dikit. Gua yakin banget kalau misalnya posisi Kota Agung itu berada di bawah. Nah, itu dia. Jadi dari situ, gimana yang tanjakan curam yang gua hadapin, yang gua panjat tadi, berubah kebalikannya. Yang gua hadapin dari Taman Nasional itu, waktu keluar arah ke Kota Agung, itu turunan yang curam. Sampai lu salah ngegas aja dikit, misalnya lu lewat ngegas di kecepatan 30 km dalam kondisi seperti itu, hujan, gelap sih nggak ngaruh buat banyak. Hujan, lu rempun mobil lu, ban roda lu kekunci, tapi mobil lu nggak berhenti, bro. Gila gitu, mobil lu nggak berhenti, kocaknya mobil lu nggak berhenti. Dan gua nggak beberapa kali, cuman gua kena pas 1 kali tikungan, dan ada anak-anak yang jagain tikungan jalannya ngasih kode pakai lampu sih. Udah feeling gua, tapi nggak tahu kalau misalnya turunannya bakalan benar-benar curam terjal gitu. Seluncuran dari situ gua langsung mikir, analisa sendiri gua, pasti nggak satu nih turunan kayak gini, pasti lumayan panjang nih dan banyak nih. Akhirnya setiap gua habis satu tikungan, habis ngelewatin tikungan di depan gua langsung nggak mau ngandalin rem aja, gua langsung oper gigi mobil gua ke gigi 2 dan biarin aja pelan-pelan turun. Dengan gua ngegas dikit banget. Lalu alhamdulillah dengan cara seperti itu lumayan aman. Ya buktinya ya nyampe juga sampai ke Kota Agung. Sampai di Kota Agung itu gua udah lemes banget, capek bener-bener capek gua. Sampai di situ gua berhenti di masjid, ya gua istirahat di situ. Tapi benar-benar sih, bukan, sebenarnya kalau misalnya cuacanya bagus, lu lewat di Taman Nasional itu siang nggak apa-apa sih, biasa aja. Yang penting ya tetap hati-hati aja. Tapi yang bikin gua benar-benar pengen lihat sesuatu yang baru yang belum pernah gua lihat di situ ya.
gua perhitungin kalau misalnya nyampe Bandar Lampung itu nggak sampai gelap sih awalnya dari waktu berangkat dari Bengkulu itu kan. Memang sih gua akui waktu berangkat dari Bengkulu gua kotanya Bengkulu itu agak telat, pada jam 9-an gitu gua main dulu kan. Ya jadi ya gitu. Jadi ya sangat membagongkan. Gue emang komit juga sebelum mendekati Taman Nasional. Gue udah komit juga, meskipun gue nyampe malam di sana Pak, tapi gue bakalan selesaiin sampai ke Bandar Lampung. Soalnya gue mau istirahat di Bandar Lampung rencananya gitu. Karena memang kelemahan jalur barat, bro, itu hampir nggak ada pom bensin yang bisa lu singgahin. Memang langka banget, dan orang-orangnya juga nggak banyak banget di situ. Tapi kalau misalnya rawan atau enggaknya, gua nggak pernah sih dengar di situ ke kawasan rawan atau gimana. Satu lagi yang hebatnya jalur pantai barat Sumatera itu, lu bakalan terhipnotis sama pemandangan itu. Kalau saran gua ya, kalau lu punya waktu luang yang lumayan panjang, ya nggak apa-apa lu jalan situ. Tapi kalau misalnya lu buru-buru nih, mending nggak usah. Kenapa gitu? Karena khususnya Lampung ya, masuk di Bengkulu juga indah, pantainya itu indah. Kalau misalnya di Lampung itu yang sayangnya beberapa nggak terekam sama gua, memang kayak lukisan pemandangan di pinggir pantai itu. Jadi lu, kelemahannya gua tuh, gua seneng banget laut, gua seneng banget pantai. Jadi entah hanya gua yang ngerasain, entah semua orang bisa ngerasain, lu bakalan gua yang gua rasain, gua sering kali di jalan itu seperti terhipnotis sama jalan, sama pemandangan. Benar-benar indah banget, benar-benar cantik banget. Jadi ya kalau misalnya buat lu memang hobi jalan-jalan, ya nggak apa-apa sih menurut gua. Lu mendingan, tapi lu harus punya waktu yang cukup banyak dan hati-hati juga. Kalau pesan gue ya, sapinya banyak di jalanan, ya, jangan terlalu ngebut juga dah. Dan anak-anaknya juga kayak gimana ya, kayak nganggap jalanan itu ya bukan sesuatu yang benar-benar bahaya. Walaupun ada banyak yang jalanan lurus, bersih ya kan, bagus lah, ada yang banyak juga jalanan yang benar-benar bagus dan enak banget buat maju mobil kencang di situ kayak tol. Tapi ya itu anak-anak sekitaran situ yang tinggal situ kayak gimana ya, kayak merasa, gue ngeliatnya banyak yang main di pinggir jalan gitu. Jadi seakan-akan kayak jalan itu bukan suatu ancaman. Beda sama anak-anak yang di kota, mungkin akan lebih agak berhati-hati sih, mungkin ya, kalau di kota banyak korban. Oke bro, nanti gue lanjutin lagi ceritanya ya, kita lihat perjalanan berikutnya sampai gue di Mojokerto. Oi bro, nggak jelas ya, lihat kamera. Tapi sekarang gua udah di KM 690, hampir 700 dari arah Jakarta menuju Surabaya. Itu artinya gua udah dekat sama rumah ya. Capek banget, udah kangen bro sama kasur. Wah, gua berangkat tadi dari Cilegon sekitar jam berapa nih? Itu jam 9 atau gimana? Kurang lebih lah. Jam 9, sekarang udah jam 9 ini. 9 ke 9 artinya berapa jam? 12 jam perjalanan. Kategori lambat ya. Bener nggak ya? 9 12. Tapi ya normal lah. Gue juga banyak istirahat ya. Tadi di Cilegon sebelum berangkat juga tidur dulu. Jalan begini tuh saya paksain bro. Lu yang celaka kan, celaka buat apa? Lu bisa ngejar target KM lu banyak juga, yang masih jalan ya, enggak bukan pembalap juga, tapi utamain keselamatan bro. Kira-kira gimana ya gambarin jarak antara Jakarta ke Surabaya? Kalau misalnya di tempat gua aja Mojokerto itu ada sekitar 700 km lah, 700 lebih kali. Jadi gambarinnya kalau misalnya lu benar-benar gila nih di atas 100 terus, atau lu kayak robot nggak berhenti, lu top speed kendaraan lu di angka 100 terus, nah nggak berhenti kan, ya bisa juga lu nyampe akhirat. Maksudnya nyampe-nya 7 jam gitu kan, gitu 7 jam perjalanan. Kalau misalnya memang lu ngegasnya lari 100-an terus, tapi mustahil sih menurut gua ada orang yang sanggup gitu, pasti tetap istirahat. Lagian keselamatan nyawa itu lebih penting dari apa. Terus gua kaget pas gua di Batang tadi, gua pas turun buat cari makan, karena gua tahu di rest areanya nggak ada makanan yang selera gua lah. Gua
cari ke bawah. Tapi gua baru sadar di situ kalau misalnya knalpot gua bocor bro, knalpot gua bocor. Tapi padahal dari Cilegon nggak ada begitu, nggak ada suara knalpot bocor. Kalaupun berisik dia kayak knalpot racing. Jadi kalau misalnya di Cilegon atau Jakarta udah bocor dulu, pasti kena tegur sama polisi yo waktu gua masuk ke Jakarta. Karena gua cegat di Jakarta tadi kan. Gua lihat sih sebenarnya dulunya kemarin itu mobil knalpotnya knalpot racing, tapi abang gua dia mau ganti mau standar, jadi dibayarin ke tukang las. Nggak tahu gimana, tapi kelasnya kurang bagus. Itu aja sih. Kalau misalnya dibilang kena batu atau gua nyangkut kemarin, harusnya ada bekas nyangkut mana ya. Tapi ini enggak, benar-benar pas potongannya itu, pas sambungan lasannya itu yang belah rapi banget belahnya. Satu lagi apa nih? Gua ngomong apa nih? Apa tadi tol gua ya, di tol gua mau habis tadi. Gua hitung-hitung gua lihat dari Batang daftar harga tol ke Mojokerto ke Surabaya sekitar 360-an kalau nggak salah, 60-an atau lebih. Pokoknya nggak nyampe 400, 360-an kalau nggak salah gue lihat di internet di Google. Jadi gue mikirnya nyampe Mojokerto nggak nyampe 400.000. Sementara saldo gue ada sekitar 300-an sisa. Ya gue isi aja lah, gue tambahin 100. Gue isi pas rest area, gue KM berapa tuh, tapi masih jauh. Gue takutnya depan nggak ada rest area lagi, nggak sempat isi. Bensin gue juga habis tadi gue ngomongin. Sekarang udah tinggal 3 bar juga. Dari mana gue isi nih? Pokoknya sekitaran Solo lah, lewat Solo. Pokoknya rest area selepas Solo. Ya, dan masuk Solo. Gue lupa itu. Tadi Solo, tadi Ngawi. Pokoknya nggak jauh juga. Sekitar KM 500-an lah gue isi tadi bensin. Pokoknya nggak ada rest area gitu. Tapi ya kita nggak antisipasi aja kalau misalnya lu jalan tuh ya jauh-jauh udah siapin sih harus. Ya terangnya merah HP gue yang murahan, mengecewakan. Oke, gua memang nyantai banget gua semua gitu karena tadi udah rada ngantuk juga sih, udah rada ngantuk, capek, kaki gua sakit. Mudah-mudahan kita sampai dengan selamat sampai. Bingung ya kalau kenapa ya orang dari jauh itu yang mau motong kita ngedimnya udah dari jauh, padahal kadang dia kita nggak kekejar sama dia, jadi udah ngedim dari jauh. Gua kurang suka hal seperti itu ya. Jujur aja, jangan bilang aja gua ngedim orang kayak gitu pakai lampu. Kalau lu ngedim dari belakang, orang yang bawa mobil di depan lu juga tetap silo, nggak lihat jalan dia di depan. Mendingan lu udah dekat mau motong baru lu ngedim, jangan dari jauh lu ngedim kayak orang mau mau ngebunuh aja lu. Kayak orang mau mencelakai. Banyak banget gua ketemu di jalan orang kayak gitu nggak ngedim. Maksudnya apa? Bagi gua sih ngedim itu suatu tindakan yang nggak sopan menurut gua sih. Kalau misalnya nggak urgensi banget, nggak lu butuh banget, ya lu nggak usah ngedim sih menurut gua. Gua juga nggak, hampir dibilang jarang banget ngedim. Kecuali gua udah dekat, gua nyalip motongnya rapi, minta orangnya geser dikit, baru gua ngedim. Kalau orangnya ngebahayain gua, ya mau siang mau malam gua klaksonin aja. Gue berharap sih semua orang bisa paham gitu ya. Tapi entah itu budaya kita apa, tapi kalau menurut gue sih ngedim dari jauh lu belum tentu bisa ngejar orang. Lu udah ngedim dari jauh dan terus-terusan, yang ada menurut gue ya kayak mau celakain orang menurut gue. Karena yang bawa mobil pasti bakalan sih. Lo ngedim tuh nggak dari depan aja sih, lo dari belakang juga. Kalau dari depan itu ngedim orang, kita nggak lihat apa-apa lagi, kayak kena granat flash gitu. Kalau gua bawa mobil didim orang dari depan, ya feeling gua ya garis jalan yang paling kiri itu kendalan gua, feeling gua apa patokan gua. Tapi kalau misalnya nggak ada garisnya kan repot, mana tahu lubang sebelah kiri ya habis. Lewat aja kalau misalnya memang, kalau bagi gua sih kalau lu mau motong nyalip gua gitu, salip aja kalau memang mampu, lu sanggup, mobil cepatnya salip aja, siapa juga ngelarang, nggak perlu didim dari jauh gini. Terus maksudnya ngedim apaan? Lu ngedim terus gua berhenti gitu, aneh gitu. Itulah bagian beberapa orang kayak gitu. Kadang nggak ngerti fitur gunanya buat apaan. Paling males gua jalan malam itu aja. Ya apalagi kalau udah ada sepeda motor sekarang, motor sekarang ada beberapa yang mau dikasih dim gitu, lampu dim. Lampu apaan sih bahasa Indonesia? Bahasa kampung gua lampu dim.
terus orang-orang bawa motor ketemu mobil dikit. Capek deh gue. Yoi. Udah KM 700, bentar lagi kita keluar tol. Mojokerto. Oh my god, baby don't see, I got everything you need. Only a genius, a love woman I like. Jijik banget. Jijik dengar suara lo jijik banget, bodo amat. Habis obat, nggak ada obat. Udah capek banget, ngantuk. Baterai habis, nggak ada musik. Slow, udah sampai. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah ya bro ya. Selamat malam apa ya? Udah mau tidur, mau ngapain terserah. Ya bro. Udah habis obat gue. Dosis obat gue yang habis. Nggak salah kalau capek. Ini udah nanggung bro, nggak apa-apa. Jadi selesai. Udah dekat banget dah. Makin kita pelan juga. Lagian gue pelan juga walaupun gue capek banget, gue nggak mau maksain, gue pelan aja. Ya obatnya kalau sendiri gini yang ngebacot kalau baterai, apalagi kalau nggak ada musik. Bacot bro. Oke ya bro ya. Thank you bro.